Silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Nehemia pasal 1 dan pasal 2. Bapak Ibu dan saudara-saudara, nama Nehemia artinya penghiburan. Memang Nehemia dengan Esra itu agak berdekatan, kalau nama Esra itu pertolongan. Jadi pertolongan dan penghiburan. Tema yang diberikan kepada saya, judulnya bahasa Inggris. Be example, pray and work hard. Ini teks yang kita baca hari ini, Nehemia pasal 1 dan pasal 2, satu example, satu contoh dari Nabi Yeremia, Nabi Nehemia yang berdoa dan bekerja keras. Saya hampir 1 bulan menyiapkan bahan ini. Dan hampir tiap hari saya baca kitab Nehemia. Karena saya harus menguasai kitab Nehemia. Dalam buku tafsiran oleh penafsir dikatakan Nehemia ini adalah bapak orang berdoa. Dikatakan dalam kehidupan Nehemia, Nehemia adalah manusia doa. Nehemia membangun tembok Yerusalem itu dalam Nehemia pasal 6 ayat 15 hanya 52 hari. Memang situasi yang dihadapi Nehemia ini, dia melayani orang-orang Israel yang dari pembuangan. Pada waktu itu kan pemerintahan Babilonia. Tapi waktu Nehemia melayani ini, dia di bawah pemerintahan Persia, Raja Persia. Jadi dia ekstra cepat, gercep, gerak cepat, membangun tembok Yerusalem hanya sebulan lebih. Jadi proyeknya nanak mangkrak. Jadi memang dia bekerja keras. Jadi dikatakan bahwa dalam Nehemia pasal 6 ayat 5 itu pekerjaannya selesai dan ditahbiskan atau diresmikan. Kalau kita baca dalam kitab Nehemia pasal 12 ayat 7. Jadi Nehemia ini adalah seorang tokoh yang concern dengan masyarakatnya. Dia tidak egois. Dia memperhatikan orang yang ada di sekitarnya, yang sedang menderita, yang sedang susah, yang sedang kesulitan. Yeremia hadir di sana. Memang ini ada contoh itu dalam Lukas 10 itu tentang imam-imam dengan orang Samaria. Imam-imam itu lihat orang yang dianiaya lewat. Tapi orang Samaria yang membantu dia. Imam kan orang ahli Taurat. Jadi memang mereka soal Alkitab
So tidak lawan, tapi soal memperhatikan yang sakit atau orang yang menderita, dia buang mata dia. Dia ada sakit, wah dia gini aja. Jalannya gini dia. Orang Samaria tuh lihat, siapa ini? Padahal orang Samaria adalah musuh bebuyutan dengan orang Israel. Orang kafir kalau dikatakan. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari hari ini. Figur Nehemia. Yang pertama, ketika Nehemia mulai menggumuli reruntuhan di Yerusalem, dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Nehemia pasal 1 ayat 4 sampai 11 yang baru kita baca tadi. Dalam doa ini Nehemia mengalami panggilan yang jelas dari Tuhan. Itu ada tafsiran dari Williamson. Bahwa Nehemia berdoa, dia mendapat panggilan khusus dari Tuhan. Di dalam doanya, Nehemia mengetahui bahwa pekerjaan yang ada di hadapannya adalah benar-benar panggilan yang murni, yang Tuhan beri kepada dia. Williamson mengatakan doa Nehemia mengetahui bahwa adalah waktu Tuhan baginya untuk bertindak. Itu tafsiran dari Williamson. Poin pertama di sini kita melihat bahwa Nehemia melayani dan memimpin umat Tuhan dalam doa. Memang tema kita ini kan tadi malam khotbah Pak Herbi, ora et labora. Berdoa dan bekerja. Itu seperti mata uang. Doa dengan bekerja itu tidak bisa dipisahkan. Kita orang Kristen juga begitu. Selain berdoa, bekerja. Selain bekerja, kita berdoa. Yang kedua dikatakan bahwa Nehemia itu, tadi yang pertama ya, sekarang yang kedua, Nehemia itu beriman kepada Allah. Nehemia pasal 1, kemarin ada kesaksian. Orang Kristen selain berdoa, dia beriman, yakin bahwa Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mendengar doanya. Berhasil di luar Tuhan adalah suatu kegagalan, tetapi tantangan dan pergumulan di dalam Tuhan suatu keberhasilan. Dan di situ kita melihat bahwa memang Daniel dia adalah orang yang hidup beriman kepada Tuhan. Pada waktu Nehemia berdoa, perhatikan ayat 11, dia sungguh yakin dan beriman kepada Allah bahwa Allah sanggup mengubah hati raja. Itu tafsiran dari Williamson. Dalam ayat 11 ini secara eksplisit Nehemia percaya bahwa kesuksesan ada dalam tangan Tuhan. Dia sungguh-sungguh berhasil. Yang ketiga, Nehemia melayani dan memimpin dalam kekudusan dan bekerja keras. Nehemia pasal 1 ayat 11, Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 5, ayat 6 sampai 11, dan Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai 14. Kepemimpinan Nehemia disebut sebagai unsolved leadership. Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai 20. Pernyataan tekad kerja keras. Kami siap membangun. Komando Nehemia. Di mana kami siap
membangun. Artinya kami siap bekerja keras. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Alkitab mencatat bahwa Nehemia itu adalah pekerja keras. Yang keempat, Nehemia mempunyai visi, membagikan visi, dia sharing kepada pengikutnya. Yang pertama, dia visi mencakup tujuan atau misi. Yang kedua, visi mencakup value, nilai. Yang ketiga, bagaimana Nehemia men-share visinya. Waktu dia membangun ini kan dia ada panitia, ada pimpro, ada pemimpin proyeknya kan, sehingga bisa berjalan begitu cepat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, memang kita melihat bahwa Nehemia ini adalah seorang berdoa dan pekerja keras. Saya tidak bisa membaca naskah ini, ada 18 halaman. Tapi maksudnya poin-poin yang saya sampaikan ini merupakan pemahaman kita secara komprehensif bagaimana Nehemia itu dia visinya, misinya jelas, yaitu tembok Yerusalem selesai. Terus ada visi mencakup nilai-nilai, dia ada kemanusiaan, concern dengan orang yang lemah, dia memperhatikan umat Israel yang dalam pembuangan, ya, dicukupkan segala keperluannya. Bagaimana Nehemia membagikan visinya? Ada strategi Nehemia, kalau kita baca dalam pasal 1 sampai pasal 3, pasal 2. Nehemia punya planning, punya perencanaan. Targetnya ialah tembok Yerusalem itu terbangun. Yang kedua, trust, kepercayaan. Sekarang ada orang-orang sponsor atau ingin memberikan persembahannya, dia percaya atau tidak. Kalau orang yang menerima itu laporannya transparan, pasti percaya. Orang akan percaya. Jadi seorang Kristen, selain dia mempunyai planning, dia mempunyai trust, tapi juga yang paling penting di sini ya, sinergitas atau bekerja sama, kolaborasi. Yang terakhir di sini ialah unity, kesatuan. Ya. Nehemia memimpin teamworknya itu enggak gampang. Kalau enggak bersatu, kocar kacir. Jadi Nehemia punya planning, punya trust, punya sinergitas, dan unity. Terakhir, ada 4 poin dari kitab Nehemia ini. Yang pertama, Nehemia sukses bukan karena dirinya sendiri. Nehemia sukses karena intervensi Allah. Saudara-saudara, anak muda, keberhasilan kita jangan menganggap kita kuat. Tuhan Yesuslah yang membuat kita berhasil. Jadi keberhasilan kita Tuhan. Yang kedua, berdoa dan bekerja adalah bagian yang tidak terpisah seperti mata uang. Kalau kita berdoa tiap hari, bekerja. Yang ketiga,
ini sebenarnya prinsip rohani YPB 4 yang rohani, iman, kekudusan, pengorbanan, persekutuan. Yang terakhir, ora et labora. Terima kasih.